Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Mr. Kiki, saya bikin video cadangan karena khawatir tadi tidak masuk uploadannya. Izinkan saya menjawab 5 pertanyaan melalui video. Yang pertama, terkait dengan pertanyaan, jelaskan contoh nyata bagaimana transformasi digital mengubah cara perusahaan berkomunikasi dengan publik. Ya, salah satu hal yang sama-sama kita tahu ketika sebuah perusahaan sudah mentransformasi komunikasi mereka ke publik melalui digital, maka kita akan melihat bagaimana publik hari ini bisa berkomunikasi dua arah ke perusahaan yang memang dulunya kalau misalnya perusahaan itu berkomunikasi hanya satu arah saja dengan menggunakan media komunikasi seperti koran, surat kabar, leaflet ataupun iklan-iklan di televisi. Saat ini perusahaan bisa berkomunikasi langsung kepada masyarakat melalui sosial media. Dan menariknya, ketika komunikasi transformasi digital ini sudah berjalan dua arah, maka publik sudah bisa melakukan komunikasi direct langsung, memberikan feedback terhadap apa yang dikomunikasikan oleh perusahaan kepada publik. Dan ini menjadikan publik bisa berinteraksi langsung, dan ini berdampak apalagi ketika misalnya komunikasi dua arah ini berlangsung dengan baik, maka kredibilitas perusahaan pastinya akan bertambah lebih baik. Yang kedua, mengapa storytelling dianggap lebih efektif dibandingkan dengan sekedar menyampaikan data korporat gitu ya. Jadi memang saat ini komunikasi yang paling efektif adalah komunikasi yang dibangun oleh korporat menggunakan metode storytelling, yaitu bercerita, menyampaikan dengan bentuk narasi, bukan hanya bicara fakta atau bicara tentang data. Karena memang akhirnya komunikasi yang kita bangun adalah komunikasi yang humanis. Ketika kita berkomunikasi dengan manusia, maka gunakanlah cara metode komunikasi yang dengan kita membangun komunikasi itu kita bisa membangun empati, kita bisa membangun emosional gitu, yang akhirnya mendorong seseorang itu untuk bertindak. Apalagi ketika kita berkomunikasi kepada publik, kita mengangkat tentang sisi impact, dampak. Ini pasti akan memberikan sebuah narasi yang baik dan juga memberikan dampak yang baik juga ya, dari tujuan kita berkomunikasi. Yang ketiga, apakah resiko yang muncul jika perusahaan membuat strategi konten tanpa memperhatikan konsistensi identitas? Yang pasti ketika sebuah perusahaan dia tidak membuat strategi konten yang baik ya, apalagi ketika bicara tentang corporate identity yang berubah-ubah, maka ini pasti akan menyulitkan perusahaan untuk bisa lebih dikenal oleh publik ya. Dan akhirnya kredibilitas perusahaan itu tidak terbangun, karena publik tidak bisa mengidentifikasi ini sebenarnya perusahaan apa, ini sebenarnya corporate apa, ini sebenarnya apa sih yang mau disampaikan dari perusahaan tersebut, hingga akhirnya pesan dari perusahaan itu tidak sampai pada publik. Bicara tentang trust, bicara tentang kredibilitas nggak bisa terbangun karena memang publik nggak melihat kita sebagai sebuah perusahaan yang memang konsisten dalam berkomunikasi. Yang akhirnya kalau misalnya itu tidak dilakukan dengan baik, maka ya publik tidak akan melihat, dan dampaknya adalah ya perusahaan itu tidak akan bisa berkembang tentunya pasti. Dasarkan hubungan antara corporate identity dengan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Ya, bicara tentang corporate identity, maka kita bicara tentang brand. Brand itu include bicara tentang logo, bicara tentang warna perusahaan, bicara tentang budaya organisasi, bicara tentang value, dan bicara tentang bagaimana perusahaan itu berkomunikasi dengan publik. Jadi ketika perusahaan selalu konsisten ya tentang apa yang disampaikan dan itu diulang-ulang, maka bicara tentang popularitas, maka popularitas bisa akan cepat naik gitu ya.
dibandingkan dengan kalau misalnya kita tidak konsisten dalam menjaga brand identity dari perusahaan kita sendiri. Jadi memang ya brand identity pastinya ini fondasi, dan ini hal yang basic banget dari sebuah perusahaan untuk membangun citra, untuk membangun reputasi ya, dan tentunya untuk jangka panjang tentunya ya. Lalu yang kelima, bagaimana perusahaan dapat memastikan corporate identity tetap konsisten ketika beradaptasi dengan platform digital. Yang pasti gini, sepengalaman saya di corporate secretary di sebuah NGO, setiap perusahaan tuh memiliki guideline, memiliki aturan, memiliki buku panduan lah, manual book untuk kita mengkomunikasikan atau membranding tentang kita di ruang publik. Jadi kita harus konsisten tuh bicara tentang logo, bicara tentang warna, bicara tentang elemen-elemen visual yang memang itu dibutuhkan dalam memvisualisasikan atau merepresentasikan perusahaan kita atau misalnya brand kita. Dan standar kontennya harus sama gitu ya. Dan itu ya memang pasti akan membosankan ya, karena terlalu SOP banget. Tapi justru itulah yang akhirnya dibutuhkan, karena memang bicara tentang perusahaan ini bukan bicara tentang personal branding yang kita bisa bangun seugal-ugalan mungkin ya, tapi justru harus konsisten. Jadi kalau misalnya nggak punya guideline, maka yang ada seperti yang tadi saya jawab di awal, publik akan sulit mengidentifikasi sebenarnya kita itu apa, bentuknya apa, jenis kelaminnya apa, ataupun genrenya apa gitu ya. Jadi ketika punya standar SOP, guideline ataupun protap gitu ya dalam memastikan bahwa corporate identity kita konsisten, maka ke depan corporate kita akan bisa jauh lebih besar. Terima kasih Mr. Kiki, itu jawaban saya.